bernyanyi buat Tuhan. Kita memuji muliakan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan pujian tak sedetik pun. Janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita berikan pujian untuk Tuhan kita. Siapa yang semangat mau dengarkan firman Tuhan hari ini? Mari kita datang dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, bersuka dalam Tuhan. Hari ini telah dijadikan Tuhan. Kita mau menaikkan pujian untuk Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
Tuhan. Mari jemaat naikkan pujian. Bersuka untuk Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Mari sama-sama semua naikkan pujian. Bersuka untuk Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka untuk Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka citalah. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih anugerah Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap dari kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kejadian yang boleh terjadi dalam kehidupan kami adalah dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap pertemuan hari ini. Kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Kita saat ini sudah di bulan Januari, di minggu yang terakhir. Kita terus bicara tentang into his image. Saya mohon dikasih co-host boleh? Ketika bicara tentang into his image, kita harus mengerti bahwa into his image itu kan artinya kita diubah segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, hari ini ketika kita mikirkan tentang segambar dan serupa dengan Kristus, apa yang bisa kita belajar, Bapak Ibu sekalian? Minggu 29 Januari 2024, ketika bicara tentang into his image. Saya mau kita lihat ini ya, temanya kan clear, kita sudah tahu temanya ini. Di dalam bahasa Inggris dibilang waktu kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. And we all with unveiled face, continually. Continue itu artinya terus dan terus. Seeing as in a mirror of the glory of the Lord, are progressively. Lihat ya, ini yang saya ingin kita lihat lebih dalam. Ketika kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Nah, waktu bicara tentang muka yang tidak berselubung itu konteksnya adalah Mazmur 34. Mazmur 34, itu kejadiannya tentang apa? Itu kejadiannya tentang Musa. Jadi waktu Musa ke Gunung Sinai, dia menerima 10 perintah Tuhan.
waktu dia turun, apa yang terjadi? Karena kemuliaan Tuhan begitu dahsyat, waktu dia turun, dia nggak pakai sunblock, dia nggak pakai skincare, tapi apa yang terjadi? Mukanya bercahaya. Nah, mukanya bercahaya sehingga silau men gitu. Sehingga kemudian si Musa mengambil keputusan untuk nutup dia. Karena orang jadi nggak bisa ngelihat dengan itunya. Jadi tiap kali dia bertemu Tuhan mukanya bercahaya, pas pulang dia tutup supaya tidak terlalu bikin silau semua ketika memberitakan perintah-perintahnya itu. Namun juga yang kita harus tahu ketika di dalam konteks Mazmur 34 kemudian bicara tentang 2 Korintus 3 ini, Paulus sebenarnya lagi menjelaskan tentang Taurat yang pada waktu itu dengan apa yang sekarang. Jadi konteksnya seperti itu, dia bandingkan. Nah, di dalam konteks 2 Korintus 3 saya mau kita lihat yang gini. Jadi kita sekarang itu dengan muka yang tidak berselubung, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Saya akan jelasin lebih dalam lagi tentang hal ini. Menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Waktu di 2 Korintus 3 ayat 1 dibilang kan gini. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Jadi kita semua ini adalah surat Kristus. Namun saya mau jelasin dulu gini. 2 Korintus 3 itu latar belakang dari si Paulus. Judul khotbah saya menjadi surat cinta Tuhan. Ya, saya mau memulai dengan latar belakangnya dulu. Adakah kami memulai lagi memujikan diri kami atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kita harus tahu pada waktu itu latar belakang Korintus adalah ini. Pertama, susah, jemaat susah. Kenapa? Karena ada penganiayaan. Korintus itu di situ ada kuil Apollo di sana, tempat saya udah pernah jelasin, kota Korintus itu tempat yang sangat strategis. Begitu strategisnya kenapa? Karena dia ada namanya tanah genting. Tanah genting itu tanahnya cuma seemprit tetapi diapit oleh 2 laut yang sangat ramai. Jadi tanahnya cuma sekitar 1 kilo, di sebelah kanan laut, sebelah kirinya laut. Zaman dulu orang apa yang terjadi kalau dia mau pindah ke laut, dia di pelabuhan barat, kemudian dia naik omprengan, pindah ke pelabuhan timur, kurang lebih seperti itu. Itu titiknya sangat clear. Artinya apa? Posisi menentukan prestasi, kota ini kota yang sangat strategis. Sehingga apa? Namanya strategis, ramai. Ramai, semua datang. Pak Romawi pasti datang, kenapa? Karena tempat ramai, saya harus jaga. Pengusaha pasti datang, karena ini tempat yang sangat baik. Kemudian pemandangannya juga bagus. Orang di sana kalau lihat gunung, bukan dipakai hiking, dipakai berdoa. Sehingga ada kuil Apollo yang ada di sana. Kemudian ada kuil yang sangat legend di sana. Sehingga apa? Di situ menjadi tempat, jadi tempat plesir juga oke, tempat ziarah berdoa juga oke, tempat ekonomi oke. Akibatnya tempatnya ramai. Ramai dengan begitu banyak orang yang datang. Pengikutnya pasti banyak dengan latar belakang agama yang banyak dan seterusnya. Nah, ketika ini kan 2 Korintus, artinya dia sudah mendengar kabar itu. Waktu Paulus datang ke Korintus yang pertama, kemudian orang bertobat, tetapi kemudian terjadi banyak, pertama penganiayaan masih terus. Penganiayaannya ternyata tidak hanya dari Romawi, tetapi juga dari internal. Orang Yahudi yang bertobat itu juga menganiaya. Kemudian
Paulus itu dibilang guru KW-KW. Diragukan. Makanya waktu 2 Korintus 3 ayat 1 dibilang tentang surat yang dibilang tentang adakah kami memujikan, menunjukkan surat pujian. Dulu kalau ada surat itu sama kayak saya mau mengajar harus ada ijazahnya. Ijazahnya harus dikasih lihat. Itulah surat kuasa. Di Alkitab banyak bicara ketika Paulus sama itu dia dapat surat kuasa untuk kemudian dia bisa kejar bangsa Yahudi waktu itu, murid-murid Yesus waktu dia belum bertobat. Orang pada waktu itu kalau saya pengajar nggak bisa bilang saya ngajar nih, nggak bisa menunjukkan surat. Nah itulah dia. Paulus dibilang dia nggak ada surat dan lain-lain. Nah di sini kemudian dia bilang untuk memberi semangat kepada jemaat di Korintus dia bilang saya perlu surat kah? Suratnya itu kemudian kamu. Suratnya itu untuk menunjukkan bahwa saya ini pengajar yang mantap harus lihat dari suratnya. Tapi dia bilang saya nggak butuh kasih lihat surat. Suratnya itu ya kamu, jemaat di Korintus. Yang kemudian berubah dan berubah inilah isi surat cintanya Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Saya mau lanjut ketika kemudian bicara yang di 2 Korintus 3:15. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa yang tadi, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya akan sambungkan begini. 2 Korintus 3 ini lagi bicara tentang apa? Tentu latar belakangnya karena ada kesusahan dikasih semangat. Kesusahan kasih semangat, namun juga pengajaran Paulus itu dipertanyakan. Ini benarkah? Itulah yang terjadi apa. Namun apa yang dilakukan Paulus? Paulus ini yang dilakukan di 2 Korintus 3. Memiliki surat pujian Kristus yang ditulis roh Allah dalam hati jemaat Korintus. Jadi waktu dia bilang dia mau tunjukin apa? Ya udah kehidupan aja yang berubah. Itulah surat yang mau saya kasih. Itulah surat yang saya mau tunjukin. Kenapa? Setiap jemaat yang berubah, itulah kayak surat cinta. Ditujukan kepada siapa? Kepada semua orang. Yang isinya apa? Isinya adalah kemuliaan Tuhan yang terpancar dari perubahan hidup jemaat di Korintus. Jadi kalau 2 Korintus 3 ini secara cepat, ini bicara tentang Paulus lagi kan ada kegelisahan di bagian, dia cerita tentang 2 Korintus 3 gini. Saya pembelaan saya, kamu inilah surat cintanya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kamu, kamulah kemudian. Nah, surat cinta ini kan pasti ada isinya. Isinya apa? Isinya adalah kemuliaan Tuhan. Kayak mana lihat kemuliaan Tuhan? Melalui hidup kamu. Jadi hidup kita inilah isi surat cintanya Tuhan. Nah kalau kayak begitu, coba tanya. Sepanjang tahun ini, kalau dibuat surat, ini surat kabar buruk, kabar baik ya kalau saya yang diceritakan. Oh iya isinya, waduh saya cerita tentang Bang Darling. Apa nih ceritanya nih? Kan begitu. Cerita tentang Maruli, ceritanya apa nih? Kehidupan kita itulah yang diceritain. Nah, kemudian diingetin kemudian yang tadi ayat 18 yang tadi itu. Ya, dia bilang kan begini. Kita ini isinya itu apa? Kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, dengan muka yang tidak terselubung. Jadi kemuliaan Tuhan itu ya dikasih aja, nggak perlu pakai ditahan-tahan pakai filter. Mestinya ceritain aja. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Ini untuk menceritakan bahwa ini bukan tentang saya.
Jemaat kan mikir, aduh gimana saya nih, saya nggak berbakat, saya susah dan enggak. Ini dari Tuhan. Nah kalau Tuhan sudah mengubahkan kita, itu terlihat. Makanya kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dengan kemuliaan, dengan glow yang makin besar. Kemuliaan Tuhan itu artinya itu gini, bukan hanya sekedar kilauan fisik, bling-bling gitu ya, enggak. Tapi sebenarnya mencerminkan sifat-sifatnya yang agung. Kebenaran Tuhan, kasihnya Tuhan, kekudusannya Tuhan, kuasanya Tuhan. Jadi Tuhan yang punya kuasa, taunya dari mana? Dari hidup saya. Terlihat. Kak Linda begini hidupnya, wow. Nyata Tuhan bekerja di dalam kehidupan Kak Linda. Bling-blingnya bukan bling-bling Kak Linda. Bling-blingnya Tuhan. Ibu Yuni meskipun rambut sudah agak memutih tetapi bling-blingnya. Kurang lebih seperti itu. Coba tengok sebelah kiri, silau men. Ini silau kebanyakan make up atau memang bling-blingnya Tuhan? Jelas ya. Nah 2 Korintus 3, kamu adalah surat pujian kami. Yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Wah. Jadi judul khotbah saya kan surat cintanya Tuhan. Sehingga kemudian pertanyaan pertamanya kalau surat cintanya Tuhan ini mau diceritain tentang apa? Masalah terus Pak Pendeta, masalah pokoknya susah semua. Atau apa? Coba tanya di dalam diri kita. Iya ya, kalau ini adalah Tuhan mau melihat kemuliaan Tuhan tergambar dari mana? Isi medsosnya kita. Kan semua punya medsos. Nah isinya apa? Idealnya kalau Alkitab bilang gini, jadi isi medsos kita itulah mencerminkan kemuliaan Tuhan di sana. Tapi ngelihat isi medsosmu, ini semua kamu menceritakan kemuliaan Tuhan atau kamu menceritakan kemuliaan paslon nomor sekian. Kamu menceritakan Tuhan atau kamu justru mengeluh banyak. Jadi kalau cerita tentang si A, kok isinya keluhan semua. Dari keluhan air, dari keluhan kerjaan, dari keluhan pasangan. Apa? Yang gak tahu. Coba tanya. Tapi ini sebenarnya mau bilang, mau ingetin kita, kalau kita diubahkan itulah kita ini surat cintanya Tuhan loh untuk kepada yang lain-lain. Isinya apa? Mencerminkan kemuliaan Tuhan yang kemudian maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Jadi saya adalah surat cinta dari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian isi suratnya apa? Menceritakan tentang kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri Pak Pendeta. Bukan. Diri siapa? Diri saya. Enggak apa, saya copy paste aja di sebelah gitu. Kan kita punya kehidupan masing-masing. Dan setiap kehidupan itulah yang diceritakan. Sehingga menjadi pertanyaan pertama lagi. Siapa kalau ini tergambar? Semua ada chat historinya. Kemuliaan Tuhankah yang ada? Atau penuh dengan caci maki, kegelisahan dan lain-lain daripada kita. Saya adalah surat cinta dari Tuhan. Idealnya begini, sehingga kemudian pertanyaan berikut, oke Pak, masalahnya saya gimana nih? Kalau saya sadar, saya ngerti, tapi saya mau isi apa? Menceritakan kemuliaan Tuhan kayak apa? Kan begitu, into his image. Setahun kita akan tema utama besarnya into image. Jadi kita mau yang isi surat cinta itu adalah kemuliaan Tuhan dan kita mau belajar di situ. Nah, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kalau bahasa Inggrisnya dia bilang gini. Are progressively being transformed. Kata progressively being transformed ini artinya gini, waktu kita mau jadi isinya kontennya ya, kan suka bikin konten kalian kan. Jadi bikin kontennya apa,
saya mau berubah langsung. Enggak, ini kabar baik. Jadi berubahnya enggak tiba-tiba terima Tuhan, yes berubah. Enggak kayak gitu. Tapi apa? Progressively. Terus being transformed itu artinya proses. Ini yang tadi. Ya. Progressively being transformed itu artinya pelan-pelan, makin hari ada progres secara gradual, semuanya. Makanya from 1 degree, even more. Dia bilang from 1 degree of glory to even more glory, which comes from the Lord. Jadi kemuliaan Tuhannya itu makin lama makin kencang. Oke, oh gitu ya. Tanyanya mau nggak kita diubahkan makin kencang? Atau nggak usah Pak, segini aja udah cukup kayak. Kenapa? Karena waktu dibilang progressively being transformed itu semua sisi. Nggak cuma yang penting spiritual aja deh Pak, saya diubahkan. Enggak. Kabar baiknya secara spiritual kita diubahkan, yes. Namun itu cuma satu sisi. Physically pun kita diubahkan. Kok bisa physically-nya berubah? Iya. Emosional kita pun diubahkan. Bagi kita yang mungkin waktu belum jadi murid, tiap kali ketemu, pokoknya kiri kanan senggol bacok, pelan-pelan. Nggak bisa langsung, oh ya terima Tuhan, ting, langsung shalom. Nggak bisa, masih ngebul gitu. Tapi ini pelan-pelan, mentalnya kita. Bagaimana diubahkan relasional. Relasional itu apa? Cara bergaul. Emang kita jago-jago bergaul? Kagak. Banyak yang kaku. Ketemu pasangan lawan jenis pun bingung. Ngobrol bingung. Ketemu sama orang bingung. Orang tua sama anak karena gak mengenal Tuhan bingung juga. Mau gimana caranya nih? Wah, tapi kan pelan-pelan tuh relasionalnya makin lama makin. Keuangannya juga, pekerjaannya juga, lihat ya. Banyak bener yang di-transform. Jadi kalau kita mengerti ini, oke, kita jadi diubahkannya itu memang progresif, pelan-pelan, ada proses yang ada di sana. Nah hari ini ketika saya mau bicara tentang progres yang mau diubah, kalau menurut KBBI itu apa ya? Kamus Besar Bahasa Inggris, bukan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ke arah kemajuan progresif. Berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang. Bertingkat-tingkat naik. Jadi transformasi yang progresif itu perubahan. Sekali lagi ini kampanye Pak? Enggak, bukan, ini judul khotbah nih. Transformasi yang progresif, karena Alkitab bilangnya gitu, saya gak mengubah-ubah Alkitab. Tapi ini kan jadi ini perubahan, Bapak yang perubahan atau berkelanjutan, apapun itu. Saya mau bicara tentang ini maknanya. Bahwa kita, waktu kita jadi murid, progresnya itu, oh pantas Pak, suami saya, istri saya kayaknya susah banget sih berubah. Kayak pikir abis udah jadi murid selesai gitu ya. Kelakuanmu kok kayaknya gini. Terus katanya mungkin kan selalu begitu kan. Makanya saya selalu mulai dengan berobat jalan. Kenapa? Karena ini proses yang terus. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang kebablasan, it's okay. Tapi hari ini lebih dalam, saya mau memulai dengan ini. Apa yang harus dipersiapkan untuk saya supaya saya bisa diubahkan secara progresif? Maksudnya itu gini, Alkitab bilang into his image. Jadi kalau Tuhan, Roh Kudus tuh ketika mau mengubahkan kita, ibaratnya ada prasyarat yang harus di-prepare. Prasyarat itu maksudnya apa? Ada kayak, ya disclaimer dulu. Contoh, kalau saya bilang saya mau daftar bekerja.
Ketika dengan daftar bekerja, entar dikasih tahu nih, kalau nanti bekerja, siap ya. Siap apa? Bapak kerja di lapangan. Aduh, saya gimana? Kulit saya nggak bisa. Ya udah, kira-kira keterima nggak tuh? Karena ini pekerjaannya membutuhkan kerja di lapangan. Tiba-tiba kamu sibuk dengan aduh gimana ntar saya takut warna saya berubah jadi kuning. Wah, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Jadi ada kondisi yang harus kita prepare yang membuat kita bisa diubahkan. Kalau kondisi ini kita tidak ikuti, what happen I know? Nggak akan bisa berubah. Sekali lagi, into his image, kita lagi bicara tentang, pelan-pelan saya mau sampaikan, diubahkan menjadi serupa. Kita enak dengar kata-kata diubahkan, saya mau diubahkan. Oke, kalau mau. Namun ready nggak kita bahwa ada hal-hal yang harus di-prepare. Bagian kita mau nggak melakukan hal itu? Apa saja yang harus kita prepare kalau kita bilang kita mau diubahkan. Kalau ini kita tidak ready, sekali lagi, susah diubahkan. Makanya nggak berubah-berubah, kamu ngiter aja. Mungkin di area inilah kita perlu untuk prepare dan membiarkan diri kita untuk mau. Jadi kalau mau bilang berubah itu bahasa yang keren. Metamorfosa, transform, semua orang. Kalau ditanya siapa yang mau? Saya. Sampai angkat kaki juga saya. Tetapi kemudian oke, ada syaratnya. Pertanyaannya sebelum saya buka satu persatu syaratnya. Tanya sebelahnya mau berubah gak? Karena ini into his image. Ketika kita bilang kita gak mau atau kita mau, sebenarnya sama aja. Kita mau tapi gak ikut centang-centang sama aja. Kita lihat sama-sama yang pertama. Nah, saya mau lihatnya ini ada Paulus juga jelasin lebih clear sebenarnya di buku Efesus. Waktu dia bilang tentang ini buku Efesus kemudian clear nih bilangnya. Dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah menjadi kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh pegang teguh kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Apa yang kita bisa belajar gini? Kalau kita mau transformasi yang progresif, kita mau diubahkan karena itulah kontennya. Kalau sekarang kita content maker gitu ya, konten medsosnya kita mau diisi apa? Ini perubahan yang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tapi nggak ada masalah. Kalau ini kita terus diubahkan pelan-pelan bisa. Nah, untuk yang diubahkan kita harus lihat inilah yang harus kita miliki. Kalau kita belajar dari Efesus ini, yang pertama, ialah yang memberikan baik rasul. Ini bicara tentang apa? Untuk memperlengkapi orang kudus. Untuk kita bisa berubah. Hal yang pertama, bilang sebelahnya, kamu butuh pembimbing. Saya butuh pembimbing. Saya butuh coach. Ini dia. Semua orang-orang hebat, atlet terkenal,
semua pasti punya coachnya. Semua, mau sebut saja mulai dari Michael Jordan. Ya, Indonesia aja sekarang lumayan loh, masuk final. Oh bukan ya, saya ngelihat, oh lumayan loh gara-gara Sintayong. Widih, kenapa? Karena ada pelatih. Mahal pelatihnya Pak, tapi harus ada pelatih. Nggak ada pelatih nggak bisa. Meskipun menang juga karena yang menang negara lain. Pak bukan kami. Apapun itu menang. Tapi ini butuh pelatih. Kita butuh pelatih. Nah ini kita jadi murid. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Kita butuh untuk dibimbing. Kalau kita bilang serupa Kristus. Terus ya udah mau serupa Kristus kita mau jalan sendiri aja. Iso atau ora iso? Tuhan aja bilang, ini jemaat, saya kasih kamu rasul, nabi, ada pemberita Injil, ada gembala-gembala, ada pengajar. Kenapa? Karena itu beda-beda tuh. Spesifikasinya beda-beda. Dan kita butuh banyak bimbingan dan semuanya. Nggak mesti harus pinter. Yang penting apa? Waktu Markus 1 ayat 17 bilang, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Respon pertama murid Yesus apa? Oke, berangkat. Ini bicara tentang apa? Siap aja dibentuk. Inilah hati murid Yesus, brother sister semua. Kita nggak mau nggak kita dibentuk? Gue udah tahu semuanya. Ya kalau udah bilang gue udah tahu semua, kelar. Siap sedia. Itu artinya apa? Menyiapkan waktu untuk mau dibimbing. Kalau kita bilang kita mau berubah tapi tarsok-tarsok. Untuk datang ibadah aja susah, untuk datang pembimbingan apa lagi, berharap diubahkan. Bilang sebelahnya, mimpi kali. Tapi kan resolusi bagus Pak, mau diubahkan. Rancangan damai sejahtera, benar. Tetapi ini yang pertama. Tinggal begini, kamu mau dibimbingnya juga sama siapa? Mentoring itu kan support, dia akan kasih kamu goal dan lain-lain. Ini bicara tentang nabi, pemerintah ini butuh. Saya mau dibimbingnya Pak, mau orang sukses. Murid Yesus. Gak lepel. Murid Yesus itu butuh pertama pembimbing. Semua mulai dari aku gak mau dibimbing lagi, enggak gini. Hati-hati, itulah awal mula kamu gak akan pernah berubah. Karena pasti setiap dari kita ada kuasa Tuhan Roh Kudus menyertai kita dan itu yang kita bisa belajar satu sama lain. Yang pertama itu. Kedua, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini dia. Kalau mau berubah, satu butuh dibimbing. Kita harus bilang sama diri kita, saya butuh pembimbing. Setiap bulan saya sudah bilang nih, setiap tahun pasti kita berubah. Ada yang berubah grupnya, ada yang tidak berubah grupnya, it's okay. Tetapi prinsipnya, wah ini grupnya saya bisa belajar lagi di situ. Itulah kenapa pertanggal bulan Februari kita sudah kocok ulang. Ada yang grupnya sama, ada yang mungkin, tapi apapun itu semangatnya, saya mau belajar satu sama lain. Yang kedua, terlalu membutuhkan perubahan pikiran karena harus mulai dari oke, siap nih, ready. Cara saya berpikir menentukan cara saya merasa. Cara saya merasa menentukan cara saya bertindak. Maksudnya gimana Pak? Saya kalau ngelihat Maruli baru ngelihat aja, aduh. Itu kan kelihatan dari rasa. Kalau suami istri ngerti tuh kalau kayak gitu. Ya, tanggal muda semangat, tanggal tua kayaknya, pas jatuh tempo lebih, cara saya rasa. Ini grup aja nih, kalau kayak gini, aduh si ini lagi ada di sini, oh Tuhan Yesus, gitu kan. Baru bilang gini, aduh Anda ini lagi, aduh tolong. Baru itu kan cara saya memandang nama A. Sebut saja namanya Mawar, ngeliat, aduh ada si namanya Mawar ini, aduh. Saya mau tanya sama kita. Karena ini nih cara samu nih. Untuk pengetahuan yang benar yang mulai nih. Mulai dari saya rasa, kita semua murid Yesus yang diubahkan oleh Roh Kudus yang tidak sempurna. Belok sebelahnya kiri. Tidak sempurna. Maafkan. Gak berani lihat sebelah kiri, coba lihat kiri.
Lihat kanan, oh iya. Ini nih, ya cara saya berpikir menentukan cara saya merasa. Coba kalau semua merasanya enak, kan enak. Wih, hari Minggu saya mau ketemu Pak Audi. Semangat. Kamu tahu nggak? Saya nggak tahu, cuma saya itu paling semangat kalau ngelihat anak-anak kakak baru ngelihat gini. Papa tuang! Wah, semuanya begitu. Saya nggak berharap juga kalian semua, enggak, tetapi saya nggak tahu gimana kalian menunggu nih. Ada beberapa mungkin di sini yang, aduh ketemu cara saya merasa menentukan. Karena yang bilang nih, mencapai kesatuan dengan pengetahuan yang benar ini. Pengetahuan dimulai dari saya membutuhkan perubahan pikiran saya. Untuk apa? Kayaknya udah nggak berubah, grup saya nggak berubah, hidup saya pun nggak berubah. Ya udah kalau udah kayak begitu ya agak repot kita. Makanya kan perubahan itu terus. Tidak berubah itu bukan karena kita tidak berubah. Mungkin memang tidak berubah. Saya dorong suatu dinding gak pernah berubah, saya dorong dinding. Tapi mungkin memang dindingnya yang tidak berubah, tetapi otot saya yang makin berubah. Itulah makanya kita sering dengar, push, pray until something happen. Kalau gak happen, keep pushing. Kenapa? Mungkin memang tidak terjadi, tidak happen, tetapi tahu nggak? Otot rohani kita makin lama makin bertumbuh. Dan itulah perubahan pikiran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Efesus 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Yang ketiga, untuk mau berubah ya memang membutuhkan wadah baru. Apa ini? Mari keluarlah dari kebiasaan lama yang menyesatkan. Kamu mau berubah di dalam karir kamu, berubah. Cara kita running karir, cara kita merunning pekerjaan berubah. Cara kita melihat uang dan kemudian cara kamu mendapatkan uang berubah, keluar. Kalau kita mau diubahkan, artinya apa? Saya nggak tahu setahun kemarin bagaimana kehidupan kita. Selama kehidupan kita masih banyak bandel-bandelnya kita keep terus, mana bisa kita berubah? Ini kayak wadah baru, kamu masih keep setengahnya, ini saya skip Pak, buat kangen Pak, nggak bisa berubah. Gimana Tuhan mau isi kita kalau wadahnya ini masih tetap hidup lama kita? Susah memang, betul. Mengapa susah keluar dari kebiasaan lama? Ya memang karena sudah kebiasa. Segala sesuatu yang terbiasa bukan berarti tidak mungkin berubah, tapi memang susah. Wajar nggak susah? Wajar itu susah. Karena udah kebiasaan pakai tangan kanan Pak. Tanya kita nih. Kenapa susah? Karena sudah menjadi identitas saya. Maksudnya gitu apa? Saya ini Pak dari kecil udah dibilang si pemarah. Saya dari kecil sama orang tua saya udah dibilang ini semua. Tukang ribut. Dari kecil udah bilang, anak setan. Waduh. Jadi dari kecil udah dibilang anak setan. Wah, memang kayaknya saya memang anak setan. Orang tua saya dari kecil. Karena saya sudah terbiasa dibilang si tukang rusuh. Saya sudah terbiasa dibilang si tukang melo, si tukang baper. Ada di sini yang, saya selalu dibilang, si baper. Ya kalaupun memang tahun lalu sih bilang di baper kan ya udah keluar aja. Mungkin kayak udah jadi identitas kita dalam Kristus yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau Bang Roma Irama bilang kenapa yang enak-enak itu haram. Karena enak-enak itu enak, tapi haram. Judi, waduh, kan gitu kalau lagunya katanya. Karena dengan kebiasaan lama enak Pak. Nyolong-nyolong dikit itu lebih enak. Selalu ada cuan dikit-dikit. Tiba-tiba berubah. Gaya hidup saya harus marah-marah dikit Pak. Wah, ntar semua. Running bisnis kalau nggak ada kebiasaan yang lama susah, apapun itu. Dan saya ini justru Pak, apa yang harus saya banggakan? Saya ini
Yang membuat saya bangga itu karena saya itu dikenal dulu adalah pendekar neon. Wih, tiba-tiba jadi murid saya gak jadi pendekar neon lagi, gimana? Saya nggak menjadi lagi kayak yang dihormatin. Gimana? Saya jadi kayak diremehkan di komunitas saya yang lama, gimana? Dibilang cemen lu, iya. Karena saya justru disitulah saya. Wah. Di sini saya harus dibimbing, astaga, sama orang kemarin sore ini, astaga. Ya harus siap. Pertanyaannya mau nggak? Ini yang terjadi. Apalagi yang keempat. Ayat berikutnya dengan penuh, dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Ini bicara tentang apa? Kita butuh nih arah kebenaran. Kalau kita mau berubah, kita butuh itu arah kebenaran, the true north, bukan pembenaran. Cara hidup kita dalam hubungan suami istri, pekerjaan, mendidik anak, mencari jodoh, apapun itu. Ada, Alkitab bilang ada caranya. Tapi kan Pak, demi kau dan si buah hati terpaksa aku harus begini. Yaitu pembenaran, udah gitu aja. Saya percaya ketika kita mau lakukan kebenarannya itu, Tuhan akan protect. Makanya bilang dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Makanya kemudian kita akan bertumbuh tuh. Dengan kita berpegang teguh pada kebenaran, Tuhan akan menguduskan kita. Makanya Alkitab bilang, kuduskan mereka dalam kebenaran. Dan bicara tentang kebenaran itu apa? The true north-nya Alkitab. Karena Alkitab akan mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, mendidik kita dan memperlengkapi kita. Semua hal ada. Nah, kita semua kan besar dengan lingkungan kita masing-masing, betul. Cara kita dibesarkan, adat istiadat kita, pertemanan kita, circle kita, yes. Tetapi ketika kita bilang kita mau diubahkan, yang butuh itu arah kebenaran, bukan pembenaran. Ya Pak, tahun ini enggak lah Pak, lagi susah hidup saya Pak, saya mau bandel dikit dulu deh. Tahun ini aja Pak, semoga berhasil dan semoga bisa kembali, paling gitu. Saya kasih ilustrasi. Kamu tahu nggak? Ini adalah pesawat Korea yang ditembak Rusia. Pesawat komersil ditembak sama Rusia. Kok bisa? Karena waktu dia terbang, GPS-nya itu udah ditentuin mau ke Seoul. Ternyata salah. Salah itu apa? Salahnya tipis saja. Cuma 1 derajat aja, 1 derajat salah. Kamu tahu apa yang terjadi? 1 derajat itu makin lama makin besar. Dan ini ternyata mereka tidak menyadari bahwa kemudian ketika berjalan, terbang, masuk di wilayah Uni Soviet. Benar namanya auto GPS gitu kan, ya udahlah dia ngikutin. Tetapi karena salahnya tipis aja, ini harus kita tahu nih. Lihat ya, nyasarnya itu memang cuma dikit doang, cuma 1 derajat. Tapi lama-lama panjang, tiba-tiba masuk di area itu, cuing, jebluk, udah. Kok bunyinya jebluk Pak? Ya, mau duar gitu ya. Tapi ini yang terjadi saudara dan saudari. Apa? Ketika kita tidak ikut kebenaran, ini yang terjadi. Dikit aja Pak, suami saya masih bandelnya cuma masih gini-gini doang Pak. Kalau nggak gini nggak dapat duit Pak. Pasangan saya masih beginilah. Saya dikit aja Pak. Kalau saya nggak pakai cara-cara kayak begini Pak, mana bisa saya dapat jodoh Pak. Mana bisa saya bisa nabung Pak. Mana bisa. Dikit-dikit aja. Tapi saya mau bilang sama kita, ketika kita nggak ikutin itu, nggak bisa kita diubahkan. Kenapa? Karena kita pakai cara yang lama. Dan the true north-nya adalah Alkitab. Pembenaran banyak. Hari ini kalian aja
terpapar banyak. Itu baru contoh ya, lagi medsos gini kan karena presiden terpapar banyak sama satu paslon, 2 paslon, 3 paslon masing-masing itu. Kayaknya kalian udah jago bener tuh. Padahal cuma 1 menit doang dikasih di TikTok, tapi kayaknya wah udah cinta mati, udah rela mati gini. Pertama cinta mati, kedua rela mati, kan kasihan banget, padahal kenal pun tidak. Tetapi ini bicara tentang apa? Lihat, sekarang terpapar ini semuanya nih. Itu kebenaran-kebenaran yang diciptakan sama tim suksesnya masing-masing. Tapi kita ada Alkitab, nah ini dia. GPS, harus gunakan apa? GPS itu God's Positioning System. Bahasa Indonesianya, goblok pasti sampai. Maksudnya apa Pak? Aduh saya gak mau dibilang goblok, maksudnya itu gini. Ngeri bener Pak, goblok pasti sampai gitu. GPS juga kan. God harus punya kita GPS-nya Tuhan, yaitu Bible. Sehingga kalau udah GPS-nya Tuhan, tanda kutip kita orang-orang yang bodoh ini pasti sampai kalau ngikutin GPS-nya Tuhan. Bilang sebelahnya, mau gak ikutin GPS-nya Tuhan? Tapi saya dibilang goblok Pak, gak apa-apa goblok sama Tuhan. Alkitab banyak bicara, bodoh dianggap bodoh sama semua orang, gak ada masalah sama Tuhan. Itu yang berikutnya. Tambahan lagi, dengan teguh berpegang. Ini bicara apa? Namanya memang diubahkan, butuh namanya iman. Wah diubahkan Pak, nggak mungkin Pak, mana bisa Pak, saya memang orangnya udah begini terus, suami saya begini, istri saya begini, karir saya begini, dan semuanya begini, enggak. Alkitab bilang buku Efesus, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang terjadi dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita butuh iman, nggak bisa Pak, ini bukan butuh iman ini Pak. Apa yang kita khawatirkan? Waduh kerjaan Pak, nggak akan bisa berubah gini semua. Sehingga ketika ada tawaran yang apa, kita nggak bisa berpegang teguh. Ya udahlah ikutlah, nggak apa-apalah uangnya gini semua, udahlah. Ketika ada tawaran gini semua Pak, waduh Pak, saya nggak tahu Pak jodoh saya gimana Pak. Ketika ada yang begini, udahlah ikut saja dengan semuanya. Kamu butuh iman. Dalam setiap impian-impian kita, kenapa? Karena dialah yang melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan, kita pikirkan. Ketakutan kita membuat kita tidak bisa melihat segala sesuatu. Ketakutan kita yang membuat kita tidak percaya bahwa kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Saya mau tanya sama kita hari ini, maukah kita diubahkan? Dan ketika kita diubahkan, iman. Melihat suaminya masih begini, melihat istrinya masih begini, melihat keadaannya masih begitu, melihat brother sister mungkin belum ada yang berubah. Tetapi kita teguh. Kalau itu yang kita lakukan, serupa dengan Kristus, Tuhan akan kasih semuanya. Dan ayat berikutnya dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Diikat menjadi satu. Yang terakhir, kalau kamu mau diubahkan, kamu butuh komunitas. Enggak, saya mau sendiri aja Pak, saya mau goodbye. Enggak ada, saya mau sendiri lakukan, I did it my way. Selamat datang, silahkan. Tetapi Alkitab clear bilangnya enggak bisa. Dan selama kita masih mau terus melakukan pembenaran itu enggak bisa itu semuanya. Bukan saya ngomong, Alkitab yang bicara ini. Kalau ini menjadi kita mengerti. Itulah kenapa ada grup, ada PDG satu sama lain. Itulah kenapa kita perlu untuk satu dengan yang lain yang memang tidak sempurna. Tapi disitulah sparring partner kita. Itulah tempat di mana kita bisa saling diubahkan, saling diingetin. Persekutuan dari kata kutu. Kok kutu? Sekutu, satu kutu. Itulah tempat di mana kita mencari kutu bersama-sama. Kamu gak bisa mencari kutu seorang diri. Kamu butuh orang lain untuk mencari kutumu sini. Coba tengok sebelahnya. Ada kutu. Kamu butuh orang lain. Mas ada cabai. Kamu butuh orang, emang bisa lihat cabai di gigi? Kamu butuh. Coba tengok sebelahnya, ada cabai gak? That's group. Inilah kenapa. Saya mau kita. Yuk kita berubah. Kalau hari ini saya mau kita berubah. Mulai minggu depan, sudah grup yang baru berubah. Justru itu Pak, saya udah gak mau ngikut yang ini lagi, udahlah.
Goodbye my lover. Waduh. Kalau kita mau diubah, inilah yang harus terus kita lakukan. Cara Tuhan, image Tuhan itu luar biasa. Saya suka video ini. Kita lihat video ini ya. Ini video tentang barang-barang rusak. Ini barang-barang rusak. Saya cuma pikir kita ini kayak gini, produk gagal semua. Produk rusak semua. Tapi tahu nggak? Mau serusak-rusaknya kita, kalau kita mau membiarkan diri kita diubah, apa yang terjadi? Menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dengan segala kelemahan kita, kita butuh untuk melihat ini. Wow, saya ngeliat gini, saya mau nggak ya? Kita yang tidak berdaya, kita yang kacau, namun oleh Roh Kudus kita dibentuk. Kita hanya mau membiarkan diri kita mau dibimbing, membuka pikiran, membiarkan kebenaran itu ada, meninggalkan kebiasaan lama, membiarkan kita memiliki komunitas yang bersama-sama. Saya lihat gini, wow. Bayangkan diri kita, saudara dan saudari, kita ini kayak begini. Tetapi karena Tuhan punya image, jadi bisa. Kita ini dicari dari tempat semua, dari tempat sampah semua, dari tempat berbagai-bagai tempat. Mungkin kita akan digunting, mungkin kita akan dilem lagi, dibongkar lagi. Tapi kalau kita membiarkan diri kita, segala sesuatu yang kita anggap tidak berharga, kemudian menjadi sesuatu hal yang berharga. Itulah namanya isi surat cintanya Tuhan. Surat cintanya Tuhan itu berisi kita yang tidak berharga. Namun Roh Kudus yang ada dari Tuhan, asal kita mau ikut, dan Tuhan akan mengubahkan kita segambar dan serupa. Sehingga pertanyaan kemudian besarnya adalah, maukah kita dibentuk menjadi serupa dengan gambarannya Tuhan? Hari ini saudara dan saudari sekalian, menjadi surat cinta Tuhan itu, kalau 2 Korintus 3 itu lagi bicara bahwa kita ini surat cinta Tuhan. Apa isinya Pak? Isinya Tuhan yang mengubahkan saya. Saya bisa berubah kah Pak? Bisa. Asal apa? Diubahkannya enggak langsung twing. Enggak. Teruslah. Bilang sama diri saya. Mulai hari ini. Kembalikan tekad. Saya butuh dibimbing. Saya butuh mentor. Saya miliki hati murid yang mau dibentuk. Yang mau siap sedia. Mau terus belajar. Membutuhkan kerendahan hati untuk bisa bicara begitu. Saya butuh mulai dari apa? Perubahan pikiran saya. Mulai dari apa? Melepaskan kebiasaan lama. Kita mau yang baru tapi kebiasaan lama masih mimpi. Nggak akan pernah bisa. Dan mari kita ikuti kebenaran. Bukan pembenaran. Saya mau tanya sama kita hari ini. Apakah yang di hati kita lebih banyak pembenaran
alasan, tapi kan. Atau kita mau ikuti kebenaran. Tentu saja membutuhkan iman. Dan iman timbul dari menonton TikTok 1 menit setiap hari. Gitu kah? Dari pendengaran firman Tuhan. Dan kamu butuh komunitas. Bisa nggak Pak ya 2 aja dari 6? Nggak bisa, itu satu paket semuanya. Kalau mau diubahkan benar-benar dan kita itu sama seperti sampah yang tadi. Saya mau tanya hari ini kita, maukah kita diubahkan? Maukah kita menjadi konten yang menjadi surat cintanya Tuhan yang kita bisa bagikan bagi kiri dan kanan kita. Bagi kita di sini yang berasa bahwa kita tidak bisa berubah, punya iman bahwa semuanya bisa berubah. Yang sudah mau mulai menyerah, mulai kembalikan hati kamu. Mari kita siapkan hati kita berdoa sambil saya mengundang Delvin dan Debbie untuk sharing komuni bagi kita semua. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami belajar menjadi surat cintanya Tuhan. Apa kontennya? Kemuliaan yang Tuhan bentuk setiap dari kami. Kami mau Tuhan diubahkan serupa dengan karakter Tuhan. Dengan kami mau mengambil kesempatan. Kami mau mengatakan pada diri kami mau dibimbing. Kami mau mengatakan, kami mau mengubahkan pikiran kami. Kami mau meninggalkan kebiasaan lama kami. Kami mau ikut kebenaran dan bukan pembenaran. Kami mau terus beriman meskipun keadaannya tidak kelihatan. Dan kami butuh komunitas yang benar, komunitas yang bisa mendukung kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delvin Zega, mungkin bagi yang belum mengetahui panggilan Delvin. Pada saat ini kita akan memasuki perjamuan kudus, komuni ya. Istri saya, Debbie, akan share tentang perasaannya dan pengalaman rohaninya yang mana sudah 13 tahun lebih ya. Menjadi murid dari sejak teens ya, sampai sekarang sampai merit ya. Kita akan dengar bagaimana perjalanan rohaninya ya, mengikut Tuhan dan bagaimana salib itu bisa berpengaruh besar dalam kehidupannya sampai saat ini bisa bertumbuh. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Perkenalkan saya Debbie, saya mau share bagaimana salib Tuhan mengubahkan saya untuk bisa segambar dengan Tuhan. Saya ini dari Medan, jadi udah tau lah ya gimana Medan ya. Saya dari Medan, lahir di keluarga Kristen yang religius. Sejak kecil sudah ikut papa mama pelayanan kemana-mana. Terus saya dan adik saya juga terbiasa untuk hidup dalam pelayanan. Dalam seminggu pasti ada aja kegiatannya, entah itu di gereja, di sekolah, di lingkungan rumah, pokoknya ada aja. Di luar, keluarga kita itu kelihatannya sangat baik-baik. Gambaran keluarga rohani yang baik. Namun tidak dengan kita di dalam rumah. Papa mama saya sibuk bekerja dan melayani. Saya dan adik saya jarang punya waktu dengan mereka. Papa mama mendidik kami dengan keras dan itu membuat banyak kemarahan-kemarahan dalam diri kami. Kalau adik saya kelihatan pemarah dan sangat nakal di sekolah, panggilannya OC. Kadang kalau ada orang yang bikin singkatannya OC, orang cepat emosi. Iya, adik saya selalu kelihatan pemarah gitu.
Kalau saya nggak kelihatan, tapi saya merasa kesepian, penuh amarah di dalam hati, dan jadi anak yang pemberontak sekaligus hidup dalam pikiran apa kata orang. Saya harus kelihatan baik-baik. Sampailah kami di waktu di mana Papa mau memperbaiki perekonomian lebih baik lagi. Papa pindah ke Pulau Nias, buka kantor lawyer di sana, dan saat itu ekonomi kami sedikit lebih baik. Tapi karena jauh, kehidupan saya, mama dan adik nggak terkontrol. Kita nggak punya pemimpin keluarga di rumah. Kita juga pernah nggak datang ibadah karena malas. Terus kita lagi nonton tuh hari Minggu, nonton film Korea. Nonton bareng jadinya kita nggak datang ibadah. Dan gak jarang juga saya ketemu rokok di dalam tas adik saya. Itu membuat saya selalu bertengkar setiap hari karena kelakuannya. Mama dan adik saya juga bertengkar setiap hari. Dan saya jadi anak yang kesepian, pemarah, dan tidak betah di rumah. Keadaan saat itu sangat chaos ya, sangat kacau. Tapi saya bersyukur kita punya Tuhan yang sangat baik. Di sana itu di Nias ternyata Papa udah bertemu jemaat dan diajak untuk Bible study. Tapi tantangannya juga untuk keluarga ikut dong Bible study. Gitu. Jadilah saya, mama dan adik saya ikut pindah ke Pulau Nias. Kita meninggalkan kenyamanan di Medan, kita ikut ke Nias bersama dengan Papa. Setelah pindah ke sana kita langsung ibadah di GKDI dan diajak untuk Bible study. Saat itu saya masih sekolah SMA kelas 2. Lalu saya diajarin untuk studi karakter dan guard the gospel. Kehidupan saya sebelumnya kacau balau, dibantu untuk semakin mirip dengan Kristus. Susah, saya ditantang untuk meninggalkan dosa-dosa saya. Yang paling membuat saya teringat itu ketika belajar karakter kejujuran. Saya juga ditantang untuk jujur akan dosa-dosa saya dan terbuka kepada orang tua. Berat saat itu karena saya sudah terbiasa hidup kelihatan baik. Tapi yang memampukan saya karena saya melihat papa mama juga berjuang untuk hidup dan karakter mereka berubah semakin lebih baik. Kehidupan pernikahan mereka berubah, cara mereka mendidik dan berjuang menjadi teman buat saya dan adik saya membuat saya semakin semangat untuk menghidupi firman. Tidak jarang mereka juga meminta maaf kepada saya dan adik saya untuk cara mereka yang bikin sakit hati dan tidak mencerminkan Kristus. Dan akhirnya kita sekeluarga mengambil keputusan menjadi Kristen yang benar di tahun 2010. Dan sampai hari ini kita masih berjuang untuk semakin mirip dengan Kristus. Saya sudah melewati masa-masa teens, kampus, single yang tidak ada jodoh, kapan ada jodohnya gitu ya. Sampai akhirnya saya hari ini bisa menikah. Saya bersyukur karakter-karakter saya yang tidak baik dikikis sedikit demi sedikit. Bahkan sampai hari ini Tuhan pun masih mengikis karakter saya yang tidak baik itu. Tidak mudah menjalaninya. Saat saya juga akhirnya mengenal suami saya, PDKT dan menjalani hubungan pun pasti ada jatuh bangun dalam saya mencerminkan karakter Kristus. Tapi puji Tuhan, karena di dalam perjalanan saya itu pun suami saya mau ikut berjuang mengambil keputusan menjadi Kristen yang benar dan mau segambar serupa dengan Kristus. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu memampukan saya hari ini untuk semangat makin mirip dengan Dia. Tuhan Yesus berjuang berkorban di atas kayu salib karena kasih-Nya untuk menebus, mengampuni, dan menguatkan saya, mengatakan bahwa karena Dia sudah melakukan pekerjaan terberat itu, saya bisa dengan sukacita dan rasa syukur untuk berubah hari lepas hari mirip dengan Dia. Serupa, segambar, dan ikut apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saya. Amin, nama Tuhan dimuliakan. Baik, untuk Asher bisa membagikan roti dan anggur. Ada.
Pagi ini kita mengambil roti dan anggur agar kita bisa bersama-sama turut merasakan kebaikan Tuhan melalui kebaikan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, untuk kita mengucap syukur bersama-sama. Saya persilakan buat kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh dan berdoa secara pribadi. Dipersilakan. Baik, saya akan membacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, untuk berdoa bersama untuk komuni kita. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami boleh kembali Tuhan mengingat akan pengorbanan Engkau buat kehidupan kami, kebaikan Engkau yang hingga saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau boleh kami terus diajarkan untuk memiliki kasih, untuk kami boleh terus mengingat semua pengorbanan dan janji-Mu Tuhan. Bapak, kiranya melalui perjamuan ini Tuhan dapat membantu kami untuk terus mengingat salib Engkau dan terus bertumbuh serupa dengan Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berterima kasih buat saudara kita Bro Delvin dan juga Sis Debbie yang sudah sharing arti salib dalam hidupnya dan sudah memimpin kita dalam komuni. Dan mari kita berterima kasih sekali lagi buat firman yang sudah dibagikan. Biarlah firman yang sudah dibagikan membantu kita semakin hari kita bisa bertumbuh dalam pengenalan kita akan Kristus. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita. Dan saya akan membacakan buat kita satu buah ayat di Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita persiapkan hati kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita berikan yang terbaik. Dan biarlah persembahan dan persepuluhan kita ini menjadi iman kita, menjadi janji kita dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih kebaikan Kau Tuhan. Kami hari ini semata-mata karena kemurahan hati-Mu saja Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan Tuhan persembahan kami, persepuluhan kami, biarlah ini menjadi persembahan yang harum Bapa buat nama-Mu saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyertai Tuhan tangan-tangan yang memberikan
persembahan, dan persembahan ini boleh senantiasa Tuhan makin melebarkan Tuhan, makin membuat Tuhan kerajaan Kau boleh semakin besar Tuhan, dan juga banyak orang Tuhan yang boleh dimenangkan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil Asyar menjalankan kantong persembahan, Song Ministry akan menaikkan satu buah pujian, Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, sempurna. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidup. Dengan sukacita, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Mari sekali lagi naikkan pujian, Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan. Mari jemaat, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia. Jemaat saja katakan dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Selamanya. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Masih semangat para sister? Bersyukur ya kita bisa belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk firman Tuhan hari ini. Menjadi surat cintanya Tuhan. Siapa saja yang menjadi surat cintanya Tuhan? Ya saya dan brother sister yang ada di sini. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk saya bisa diubahkan secara progresif? Yang pertama itu, transformasi membutuhkan pembimbing. Yang kedua, transformasi membutuhkan perubahan pikiran. Ketiga, membutuhkan wadah yang baru. Keempat, membutuhkan arah kebenaran, bukan pembenaran. Transformasi membutuhkan iman. Dan yang terakhir itu, transformasi membutuhkan komunitas. Ya. Dan di sini yang membuat saya sangat tertusuk adalah di poin yang ini, membutuhkan wadah baru, ya, keluar dari kebiasaan lama yang menyesatkan. Yang tadi di pertanyaan mengapa sulit dari kebiasaan lama, ya sudah terbiasa, ya, sifat, kelakuan yang sudah mendarah daging, gitu. Ditambah lagi dengan adat istiadat dari orang tua kita, dan yang kedua itu sudah menjadi identitas
Dan yang terakhir, saya merasa saya sudah berhasil, saya tidak membutuhkan Tuhan. Mari Bapak Ibu brother sister yang ada di sini, mari kita bukan hanya menjadi pendengar saja, mari kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita mengaku kita adalah surat cintanya Tuhan. Selanjutnya mari kita beri apresiasi untuk semua tim yang melayani hari ini. Ada tim Asher yang sudah memberikan yang terbaik, dan juga para guru KKK, dan juga para mentor teens yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Selanjutnya kita masuk dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama, akan ada kunjungan ke GKDI Samarinda hari ini setelah ibadah. Berangkat ke Samarinda setelah ibadah. Buat Bapak Ibu brother sister yang mungkin tidak ada halangan, bisa bersama-sama ya, secara mandiri bisa mengunjungi saudara-saudari kita yang ada di GKDI Samarinda. Dan yang kedua, kita akan ada PDG gabungan hari Rabu tanggal 31 Januari jam 19.30 di tempatnya di Ruko Pelangi. Dan terakhir ibadah Minggu, ibadah KKK dan ibadah teens hari Minggu 4 Februari jam 10 sampai dengan selesai. Tempat GKDI, Gedung Bosland, Sudirman Office, Park 3, Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Kantor Pajak, Resto Seafood, Balikpapan, Stal Kuda, Balikpapan. Saya mengimbau kepada brother sister untuk bisa datang lebih awal supaya kita bisa berfellowship dan doa bersama. Selanjutnya untuk doa penutup dipersilakan kepada Bapak Pendeta Audi untuk membawakan kita dalam doa penutup. Mari kita tunduk kepala, berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh mengucap syukur, bernyanyi bersama-sama, itu adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh bertemu dengan saudara dan saudari kami, itu adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi surat cinta Tuhan, karena demikianlah desain Tuhan. Dan ketika kami pikirkan apa isi cinta, surat cinta Tuhan adalah kehidupan kami yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kehidupan kami yang senantiasa diubahkan, sehingga semakin hari semakin serupa dengan apa rancangan Kristus, sehingga kemuliaan Tuhan yang terpancar melalui kehidupan kami senantiasa semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan kami mau Tuhan, ketika kami mau ambil komitmen, kami mau diubahkan. Itu artinya bantu kami Tuhan untuk memulai mengambil komitmen kami bahwa untuk bisa diubahkan oleh Tuhan, kami mau untuk mendapatkan bimbingan. Kami mau mendapatkan mentor. Kami mau Tuhan untuk mengubahkan pola pikir kami. Kami mau Tuhan meninggalkan kebiasaan lama kami. Kami mau Tuhan mengikuti kebenarannya Tuhan lebih daripada pembenaran yang kami buat. Lebih daripada alasan yang kami senantiasa ciptakan. Kami membutuhkan iman. Kami mau menyerah Tuhan. Namun kami percaya sama seperti janji Tuhan bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang akan mengubahkan kami semakin hari progresif serupa dengan rancangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu Tuhan terus memampukan kami. Biarkan kami memiliki iman bahwa kami bisa diubahkan dan kami mau diubahkan serupa dengan rancangan Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan, untuk mau diubahkan kami membutuhkan komunitas. Kami tidak bisa sendirian. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini.
Biarlah ketika kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami senantiasa bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kami mau semakin hari, semakin diubahkan segambar, serupa dengan gambaran Kristus. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap dari kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Kiranya Tuhanlah yang meluruskan setiap jalan kami. Tuhan memberkati setiap impian kami, impian keluarga kami, impian rumah tangga kami, impian kami secara pribadi, di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami, kuliah kami, di dalam setiap kehidupan single kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memiliki kehidupan dari kami, Tuhan yang sama, yang akan meluruskan dan membuat jalan hidup kami menjadi berhasil sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami pribadi. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan orang-orang yang kami cintai. Kesehatan orang tua kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, kesehatan saudara-saudari kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan dari kami, Tuhan yang sama, yang akan memberikan kesembuhan bagi setiap dari kami. Kiranya Tuhan juga mau memberkati negara kami Indonesia, segala persiapan pemilihan pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai dengan calon legislatif di tingkat daerah. Setiap orang yang berkenan kepada Tuhanlah yang terpilih di dalam setiap posnya masing-masing. Dan kami berdoa dalam rangkaian pemilihan tersebut, Indonesia senantiasa berada dalam keadaan yang aman. Setiap aparatur negara boleh berfungsi dengan baik sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah sukacita yang boleh kami terima ini, boleh kami renungkan, boleh kami bagikan. Baik di dalam keluarga kecil kami, dalam kehidupan single kami, di dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, di dalam setiap tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Saya ajak kita semua, Bapak Ibu Saudara saudari, kita bangkit berdiri. Kita nutup ibadah kita hari ini dengan menaikkan satu buah pujian. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya selalu diceritakan. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari sekali lagi. Dari utara ke selatan.
pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Coba saja katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi sama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Terima kasih Bapak Ibu. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berfellowship satu sama lain.